Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Football Belanda, channel analisa ringan amatiran ala gua ya. Kali ini kita mau preview pertandingan hari Rabu ya, waktu Belanda. Hari Rabu malam, tepatnya jam 9 malam waktu Belanda. Berarti Kamis dini hari ya, waktu Indonesia. Manchester United melawan Sheffield United ya. Ya, ini sih pertandingan antara atas lawan bawah. Karena kan Manchester United sekarang lagi ada di puncak klasemen ya. Sementara Sheffield United ini lagi ada di dasar klasemen ya. Ya, Sheffield United seperti kita tahu so far ini berada di peringkat paling bawah dengan raihan 1 kali kemenangan ya. Tentu saja kan ini ya berbeda ya dari yang mereka raih di musim sebelumnya ya. Ini gue lagi lihat laptop peringkatnya Sheffield United di musim lalu ya. Mereka ada di peringkat 9 loh, which is not bad ya, kurang lebih di papan tengah ya, cukup mapan. Sementara di musim ini mereka ada di dasar klasemen ya. Dan yang paling memprihatinkan adalah ya tentu saja raihan poinnya. Jadi dari 19 kali mengarungi pertandingan, which is sudah setengah ya, mereka hanya meraih 5 poin. Itu hasil dari sekali kemenangan melawan Newcastle 1-0 dan 2 kali mereka seri ya. Selebihnya mereka 16 kali pertandingan kalah. Jadi ya bukan hal yang aneh juga kalau mereka menduduki peringkat pertama tim yang dijagokan bakal degradasi. Cuman uniknya adalah pelatih mereka sendiri, Chris Wilder kalau nggak salah, itu sudah dipatenkan ya oleh manajemennya. Mudah-mudahan ini bukan pepesan kosong, bahwasanya apapun yang diraih oleh tim musim ini dia safe ya, artinya tidak ada pemecatan ya. Yang menarik juga ini gue lihat daftar pertandingan Sheffield United ya. Jadi mereka seri 2 kali itu bermain di kandang melawan Fulham 1-1 dan melawan Brighton 1-1 juga ya. Kemenangan diraih melawan Newcastle. Cuman ada yang unik ini. Sebelum melawan Manchester United, mereka ini kan main di Piala FA ya, melawan Plymouth. Gue nggak tahu nih, Plymouth nih divisi League One. Oke, mereka mampu meraih kemenangan 2-1. Sebelumnya mereka bermain melawan Tottenham Hotspur di kandang sendiri, kalah 1-3. Sebelumnya mereka menang 1-0 ya. Dan overall kalau gue ngelihat pencapaian mereka di bulan Januari ini menunjukkan progres ya. Artinya dari overall pertandingan semua di kompetisi yang mereka mainkan ini, mereka dari 1, 2, 3, 4, 5 dari 5 pertandingan mereka sudah meraih 2 kali kemenangan ya. Wow. Dan yang menariknya lagi adalah sisi mencetak gol ya. Dimana kalau di pertandingan bulan-bulan sebelumnya ya, bulan Desember itu mereka ya susah lah katakanlah seret golnya. Tapi di bulan Januari ini mereka cukup rajin ya. Sekalipun mereka kalah melawan Tottenham Hotspur, tapi mereka mampu mencetakkan gol. Satu-satunya pertandingan di bulan Januari ini di mana mereka gagal mencetak gol adalah ketika mereka tandang melawan Crystal Palace ya. Mereka kalah 2-0 ya. Lalu gue juga menarik ini, gue pingin lihat partai away. Ya, partai away mereka pun juga demikian ya. Jadi sepanjang bulan September, Oktober, November, Desember, Januari, mereka ini cuman meraih 2 hasil tidak kalah ya. Artinya sekali seri tandang melawan Brighton
Dan mereka ketika menang 2-3 melawan Bristol Rovers itu di bulan Januari di Piala FA. Selebihnya mereka kalah ya. Cuman again sih yang gue ngeliat ini dari Sheffield ini di bulan Januari ini ya, mereka tuh ada ya slightly peningkatan begitu ya dari sisi hasil ya. Gue juga nggak tahu nih, karena kan kalau kita tarik sedikit ya ke musim lalu, ya sebenarnya Sheffield ini bukan tim yang jelek-jelek banget ya harusnya, walaupun di Premier League tidak mesti begitu juga ya. Cuman ya raihan mereka ada di papan tengah itu kan bukan hal yang beda kalau mereka pada saat finish musim lalu itu di antara degradasi atau tidak ya. Tapi ya sekali lagi sih tidak bisa digeneralisir seperti itu juga ya. Contohnya Aston Villa musim ini mereka wow gemilang sekali ya, padahal musim lalu mereka kembang kempis nyaris degradasi ya. Ini gue lihat transfernya mereka ya oke lah. Ya nggak begitu, perombakannya nggak yang sporadis banget ya. Mungkin maybe hokinya mereka kurang kencang, cuman ya ketika mereka berada di periode buruk itu kan susah untuk naik ya. Sekarang ini yang di bulan Januari ini pelan-pelan sih gue ngeliat Sheffield United bangkit ya perlahan-lahan ya. Tapi anyway gue sih juga ya nggak mau berpikiran mereka gue pikir bakal degradasi sih anyway, walaupun sebenarnya gue suka pelatihnya ya. Tapi ya di sini gue juga ngelihat pertandingan-pertandingan lain ya, mereka ini biasa main dengan 3-5-2. Ini konstan dilakukan di 3 pertandingan terakhir ya. Jadi gue pikir kemungkinan besar ketika melawan Manchester United pun mereka akan akan bermain dengan pola yang sama ya. Lalu mereka ini cukup rajin melakukan shots ya. Jadi kalau gue ngeliat di 3 pertandingan terakhir ini, bahkan ketika mereka kalah 1-3 melawan Tottenham Hotspur, mereka juga melakukan tembakan yang lumayan cukup banyak ya ke daerah Tottenham, ke gawang Tottenham. Walaupun toh mereka dari 15 itu mungkin yang on target itu hanya 30%. Nah, dalam hal ini ada hanya 5 shot on target ya. Bagaimana dengan kubu Manchester United sendiri? Kemenangan terakhir kemarin di Piala FA melawan Liverpool, gue pikir ini akan jadi booster buat Manchester United ya, karena ya mereka sekarang ada di puncak klasemen. Mereka baru saja mengalahkan rival abadi musuh bebuyutan yang di ajang Piala FA, bukan cuma mengalahkan tapi bahkan menyingkirkan. Jadi menurut gue ya secara sisi mentalitas mereka sedang dalam keadaan yang sangat bagus ya. Dan yang perlu dilihat lagi adalah susunan pemain di ketika melawan Liverpool ya, dimana ya again ya Bruno Fernandes tidak bermain 90 menit, artinya walaupun jadi kunci kemenangan tapi dia tidak terlalu capek lah katakanlah ya. Selebihnya mungkin 4 back 4 itu yang selalu tampil konstan. Tengah pun gue pikir Paul Pogba satu-satunya yang dimainkan 90 menit ya. Mungkin akan main lagi. Lalu ya mungkin bisa jadi Matic sama Fred ya kali ini. Sementara di depan Marcus Rashford gue pikir mungkin akan diberi kesempatan bersama dengan mungkin Anthony Martial ya, bisa jadi. Banyak sih kalau gue untuk memprediksi line up-nya Manchester United, banyak kemungkinan ya, karena ya lawan yang dihadapin itu di atas kertas ya harusnya kita bisa meraih 3 poin ya. Bagaimana Ole Gunnar meramu skuadnya besok inilah yang akan menarik ya. Cuman again sih itu kan dari sisi technical ya, dari sisi non technical ini semangat United, mentalnya, kondisi timnya ini lagi bagus-bagusnya ya. Dan berbanding terbalik, walaupun mereka juga sedang dalam periode peningkatan, tapi Sheffield United sih gue pikir di atas kertas ya. Ini analisa amatiran ringan ala gue sih masih belum ya.
Apalagi ini akan bermain di Old Trafford. So gue yakin Manchester United akan mampu meraih 3 poin. Mungkin yang akan kesulitan, yang membuat sulit itu adalah kalau Sheffield United parkir pemain ya. Cuman kalau gue ngeliat dari 3 pertandingan belakangan itu, sepertinya mereka tidak akan full ya menaruh pemain di daerah mereka sendiri ya. Di pertandingan pertama itu kan kita menang 3-2 ya, sekalipun sempat ketinggalan dulu. Lalu kita mampu leading 3-1 sampai dengan 3-1 sebelum akhirnya Mick Goldrick mencetak gol kedua dan memperpendek menjadi 2-3 ya. Gue jadi menarik nih, musim lalu itu Martial hat-trick ya, 3-0. Mungkin ya gue nggak tahu sih ya, mau mengharapkan skor yang besar, tapi di sisi lain gue berpikir sebenarnya skor besar juga tidak Indian kita mau menang 10-0, 12-0, it's just 3 points itu loh. Artinya maksud gue ya gak usah lah habis-habisan untuk mencetak gol banyak ya, toh juga yang kita perlukan adalah 3 poin. Bagaimana mungkin Ole Gunnar bisa mengkombinasikan dengan rotasi pemain di pertandingan ini. Artinya kalau sudah bisa bikin mungkin 2 atau 3 gol, mulailah menarik pemain-pemainnya. Mungkin yang mudah-mudahan tidak seketat pertandingan katakanlah ketika kita melawan Wolves ya. Yang menarik lagi adalah pertandingan setelah melawan Sheffield ya. Ini kita akan menghadapi Arsenal. Nah, itu dia tuh yang harus dipertimbangkan oleh Gunnar ya. Gua pengen lihat nih selisih berapa ini sih ya, berapa hari pertandingannya. Cuman selisih 3 hari ya. Jadi tanggal 30 itu sudah main melawan Arsenal ya. Jadi benar-benar partai melawan Sheffield ini harus dimainkan secara cerdik ya. Kita harus mengamankan posisi di atas pastinya, tapi juga kita harus cerdik karena ya 3 hari kemudian akan menghadapi Arsenal yang perlahan-lahan juga mulai menemukan pakemnya ya, sekalipun kemarin barusan kalah melawan Southampton. Tapi bisa jadi karena mereka kalah di FA melawan Southampton, sekarang mereka cuman akan berkonsentrasi penuh di Liga ya. Apalagi katanya Odegaard sudah mau diambil ya oleh mereka. Jadi ya again, prediksi gua ya, subjektif gua ini insya Allah bisa 3 poin melawan Sheffield United. Mudah-mudahan bisa clean sheet. Tidak perlu skornya gede ya, menurut gue sih 3 poin cukup lah. 1-0, 2-0 it's fine. Dan bagaimana Ole Gunnar bisa merotasi, mungkin tidak ada salahnya Donny van de Beek diberikan kesempatan walaupun tidak dari awal ya. Atau pemain lain macam Daniel James mungkin bisa jadi dikasih kesempatan ya, why not. Atau ya Greenwood ya, yang kemarin melawan Liverpool bermain cukup baik ya. Oke, sekian dulu. Semoga kita bisa mengamankan 3 poin, karena walaupun toh nanti kita tidak stay di atas ya, karena City besok sudah main melawan WBA memainkan pertandingan ke-19-nya. Artinya kalau City menang sebelum kita melawan Sheffield United dengan poin yang sama, City akan di atas ya. Cuman menurut gua doesn't matter, karena bagaimana yang paling penting itu adalah bukan berada di atas dulu, tapi bagaimana bukan memperbaiki sih bahasanya, bagaimana memelihara, bagaimana menjaga ritme mentalitas tim yang sedang bagus-bagusnya nih. Karena kalau itu terjadi dan bisa konstan, insya Allah hasil lain tuh akan datang dengan sendirinya ya. Nanti insya Allah gue akan bikin reviewnya ya setelah pertandingan. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau suka bisa kasih like-nya ya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Thanks for watching. Salam.